Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu obat golongan benzodiazepin. Nah, obat benzodiazepin ini adalah obat anestesi yang banyak digunakan pada dunia kesehatan. Nah, benzodiazepin ini muncul karena efek sedatifnya yang lemah pada dosis analitik dan toksisitasnya yang rendah. Tidak seperti obat penenang atau bitrat lainnya, obat ini biasanya tidak menyebabkan depresi pernapasan yang fatal atau bahkan parah. Jadi, obat ini tidak menyebabkan depresi atau masalah pernapasan yang parah. Nah, obat ini aktif secara oral dan meskipun sebagian besar dimetabolisme melalui oksidasi di hati, obat ini tidak menginduksi sistem enzim hati. Nah, sekarang perlu kita ketahui bahwa pengobatan benzodiazepin ini yang kronis itu dapat menyebabkan gangguan kognitif, toleransi, dan ketergantungan. Karena alasan ini, benzodiazepin hanya boleh digunakan selama 2 sampai 4 minggu untuk mengobati kecemasan parah dan juga insomnia. Jadi, obat ini digunakan hanya 2 sampai 4 minggu. Nah, obat-obatan ini bekerja dengan memperkuat penghambatan yang dimiliki oleh asam amino GABA atau GAM di sistem saraf pusat. Nah, GABA yang dilepaskan dari ujung saraf itu berikatan dengan reseptor GABA. Aktivasi reseptor ini dapat meningkatkan konduktivitas ion klorida pada neuron. Kompleks kanal klorida atau GABA juga memiliki situs reseptor yang dimodulasi oleh benzodiazepin. Kedudukan benzodiazepin oleh antagonis reseptor benzodiazepin itu menyebabkan perubahan konformasi pada reseptor GABA. Hal ini akan meningkatkan afinitas ikatan GABA dan memperkuat aksi. Nah, GABA terhadap konduktivitas klorida membran neuron merupakan reseptor GABA pada dasarnya termasuk dalam superfamily kanal ion yang digerakkan oleh ligan. Contohnya ada reseptor nikotinik, lisin, dan juga FHT. Jadi ada tikosinin, nikonitik, nikotinik, lisin, dan juga FHT. Nah, tiga reseptor dengan 5 subunit ini di dalam studi atau pendidikan atau di dalam ilmu pengetahuan itu menunjukkan bahwa reseptor yang terbentuk dari subunit alfa dan beta itu akan merespon GABA, yaitu konduktivitas fluorida meningkat. Namun, agar reseptor merespon sepenuhnya terhadap GABA, subunit gamma 2 diperlukan. Nah, untuk lebih lanjut, itu disarankan bahwa reseptor GABA itu yang mengandung subunit alfa 2 itu terlibat dalam aksi ansiolitik. Nah, benzodiazepin ini digunakan untuk mengobati kecemasan serta bertindak sebagai relaksan otot. Sementara itu, reseptor yang mengandung subunit alfa 1 itu terlibat dalam efek sedatif benzodiazepin, seperti bertindak sebagai sedatif dan mengobati amnesia. Jadi, benzodiazepin ini dapat digunakan untuk mengobati kecemasan dan relaksan atau relaksasi dari otot. Nah, hati itu menjadi metabolit aktif yang mungkin memiliki waktu paruh eliminasi lebih lama daripada obat induknya. Misalnya diazepam dengan waktu paruh 20 hingga 80 jam, itu memiliki metabolit aktif metal yang memiliki waktu paruh eliminasi hingga 200 jam. Berbagai benzodiazepin dipasarkan sebagai hipnotik dan ansiolitik, yang dimana umumnya durasi kerja yang menentukan pilihan obat. Nah, benzodiazepin yang digunakan sebagai hipnotik dapat dibagi menjadi yang beraksi singkat dan beraksi lama. Nah, jadi benzodiazepin ini dapat digunakan dengan cara dibagi dua, yaitu kerja cepat dan juga kerja lama. Obat dengan kerja lama, misalnya
Yang lama itu contohnya ada Lormaspam. Lormaspam itu mungkin lebih disukai jika bangun pagi menjadi masalah dan jika efek ansiolitik pada siang hari diperlukan. Nah, benzo Lormaspam ini seperti diazepam dan lormaspam digunakan pada status epileptikus dan kadang-kadang pada serangan panik. Namun, alat oral mungkin lebih efektif untuk tujuan terakhir ini dan lebih aman. Molon tidak seperti kebanyakan benzodiazepin yang cepat ini, yang lama, itu karena membentuk garam yang larut dalam air dan digunakan sebagai sedatif intravena selama prosedur endoskopi dan prosedur gigi. Flatra juga larut dalam air dan terkenal telah digunakan di eh, berbagai kehidupan sehari-hari, contohnya itu dalam bar untuk mencampurkan minuman. Nah, efek samping yang paling umum dari obat-obatan ini adalah kantuk dan kebingungan. Eksia terjadi pada dosis tinggi dan menghalangi aktivitas yang memerlukan koordinasi motorik halus seperti mengemudi mobil dan lain-lain. Kemudian gangguan kognitif seperti penurunan ingatan, jangka panjang, dan retensi pengetahuan baru dapat terjadi dengan penggunaan bodiapines. Sekarang, kontraindikasi antara benzodiazepin ini adalah obat-obatan ini harus dihindari pada pasien dengan glaukoma, sudut tertutup akut. Dan kemudian jika dikonsumsi selama kehamilan, ini akan kemungkinan besar akan menyebabkan fluoresan sepenuhnya dan dikontraindikasikan selama kehamilan. Selain itu, obat ini juga dikontraindikasikan pada individu dengan gangguan hati dan ginjal yang parah, serta pada anak-anak yang hiperaktif. Nah, jadi obat benzodiazepin ini memiliki berbagai manfaat, tetapi untuk efek samping yang ditimbulkan itu juga banyak. Selain itu, obat-obat ini juga dikontraindikasikan pada pasien dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti kehamilan, gangguan ginjal dan hati, dan lain-lain. Dan juga pada anak yang hiperaktif, untuk obat ini juga tidak direkomendasikan karena memiliki efek samping yang cukup parah. Nah, demikian dapat saya jelaskan mengenai benzodiazepin. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.